pujian dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Kita mau ngatakan sama-sama bersuka. Cita. Haleluya. Saya mohon Pak Gembala untuk menyalakan menorah. Pembacaan Sabat terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Dari melakukan apa yang kau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Tuhan Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Tuhan Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik
pusakayaku leluhurmu. Sebab mulut Tuhan Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, 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 kudus. Haleluya, kudus Yahweh sebab melukasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Shema Israel, Abi Pengampun, Maha Penyembuh, Tuhan yang Esa, kekal selama-lamanya, tiada duanya. Haleluya, amin. We have to be aware. Bakal nafsi ka, bakal sikla ka, bakal nadi. We have to lariya ka kamuka. Kadus, kadus, kadus. Abi Yahweh sebab melakukan sekian. Bapa, kami datang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan sahabat-Mu yang mulia. Bapa, terima kasih buat perkenanan. Terima kasih buat tuntunan dan penyertaan. Sehingga langkah-langkah kami ada di bait-Mu ya Tuhan. Bapa, 6 hari kerja telah kami lalui. Banyak hal yang kami rancang, kami pandang dan kami lakukan dan ucapkan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan sepanjang 6 hari kerja. Ampuni dosa pikiran kami yang tidak benar. Dosa perkataan mulut kami tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, ampuni kami Tuhan. Janganlah terhambat berkat-berkat-Mu Tuhan. Janganlah terhambat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan dan ekonomi. Bapa Yahweh, bawa kami rancangan kepada-Mu yang mulia, rancangan yang indah. Bapa Yahweh, kepada umat yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau. Berkata Yahweh, Elohim melek kaulam, azer kisanu bimitzvotam, Umadam Yesus Hamasya Galilula Yahweh Tiunarme Mas Moidasami Abargat Yahweh Bikulitami Tihila Dibibiami Esrimim Yahweh Aziz Zamahim Fiaret Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan lagi tentu. Bertepiskan ibadah sahabat raya demi nama-Mu yang Maha Kudus, Tuhan Yahweh Sebaot. Bisem Yesus Hamasya Adon Vero Kodes. Glory, haleluya, syukur Bapa. Amin.
kita membacakan firman Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwe itu Tuhan kita, Yahwe itu Esa. Kasihilah Yahwe Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan hukum yang kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, 2-3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahwe Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahwe Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahwe akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahwe Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahwe Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Saya undang para alia untuk maju ke depan. Pembacaan Halel, Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Mazmur, ucapkanlah syukur, bersoraklah bagi Tuhan Yahwe, hai seluruh bumi. Berbaktilah kepada Tuhan Yahwe dengan gembira, datanglah di kehadapannya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Tuhan Yahwe, Dialah Elohim, Dialah telah menjadikan kita, dan kita adalah umat miliknya dan domba gembalanya. Masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya, berkatilah namanya. Sebab Tuhan Yahwe itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Amin.
Pembacaan Torah yang terambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Riwayat Israel di Mesir. Dan inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka masing-masing datang dengan keluarganya, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Dan seluruh orang yang berasal dari Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir, dan matilah Yusuf serta semua saudaranya dan semua orang yang angkatannya dengan dia, yang seangkatan dengan dia. Dan Bani Israel beranak cucu dan bertambah sangat banyak serta berlipat ganda dan menjadi sangat kuat, dan negeri itu dipenuhi oleh mereka. Lalu berkuasalah seorang raja baru atau Mesir yang tidak mengenal Yusuf, dan dia berkata kepada rakyatnya, "Lihatlah, rakyat Bani Israel itu besar jumlahnya dan kuat, lebih daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, agar mereka tidak bertambah banyak, dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu dengan musuh kita dan berperang melawan kita, lalu pergi dari negeri ini." Lalu mereka menempatkan pengawas-pengawas budak atasnya untuk menindasnya dengan beban kerja paksanya, dan mereka membangun kota-kota perbekalan bagi Fir'aun, yaitu Pitom dan Ramses. Namun semakin mereka menindasnya, semakin berlipat ganda jumlahnya dan semakin menyebar luas, dan mereka semakin ketakutan terhadap Bani Israel. Dan orang-orang Mesir memaksa Bani Israel dengan kekerasan untuk melayaninya, dan mereka membuat hidupnya menjadi pahit dengan kerja keras, berurusan dengan tanah liat dan dengan batu bata, dan dengan semua pekerjaan di ladang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah karena kekerasan. Dan berkatalah Raja Mesir kepada para bidan yang membantu persalinan, perempuan Ibrani, yang satu bernama Sifra dan yang kedua bernama Pua. Lalu ia berkata, "Apabila kamu menolong persalinan perempuan Ibrani dan memperhatikan waktu anak itu lahir, jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya, dan jika perempuan, dia boleh hidup." Namun bidan-bidan itu takut kepada Elohim, dan mereka tidak melakukan seperti yang Raja Mesir telah mengatakannya kepada mereka. Dan mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. Dan Raja Mesir memanggil bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian dan membiarkan hidup setiap bayi laki-laki?" Dan bidan itu menjawab kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak seperti perempuan Mesir, karena mereka kuat." Sebelum bidan-bidan itu datang kepada mereka, mereka telah bersalin. Dan Elohim berbuat baik kepada bidan itu, dan berlipat gandalah bangsa itu serta menjadi sangat kuat. Dan karena bidan itu takut akan Elohim, maka dia meneguhkan rumah tangganya bagi mereka. Dan Fir'aun memerintahkan seluruh rakyatnya dengan mengatakan, "Setiap anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai. Tetapi setiap anak perempuan, kamu harus membiarkannya hidup." Amin. Pembacaan Haftarah terambil dari Yesaya 27 ayat 6 sampai dengan 13.
Mereka yang datang, Dia yang membuatnya berakar. Yakub akan berkembang dan Israel akan bertunas, dan mereka akan memenuhi muka bumi dengan buah. Apakah Dia akan memukul umatnya seperti pukulan terhadap orang yang memukulnya? Apakah Dia akan membunuhnya seperti pembunuhan terhadap orang yang membunuhnya? Engkau melawan Dia dengan mengganggunya, dengan mengusirnya pergi. Dia telah menyapu dengan anginnya yang kuat pada saat angin timur. Sebab itu dengan inilah kesalahan Yakub dapat ditutupi, dan ini semua adalah buah untuk menyingkirkan dosanya, yaitu dengan membuat setiap batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dilumatkan, sehingga asyara-asyara dan mesbah-mesbah kemenyan tidak lagi berdiri. Sebab kota yang berkubu akan menjadi sepi, penduduknya terusir dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan di sana dan akan berbaring di sana, serta memakan habis cabang-cabangnya. Ketika cabang-cabangnya mengering, mereka akan dipatahkan. Wanita-wanitalah yang datang untuk menyalakannya, karena mereka adalah umat yang tanpa pengertian. Sebab itu pembuatnya tidak akan berbelas kasihan kepadanya, dan pembentuknya tidak akan menunjukkan kemurahan kepadanya. Dan akan terjadi pada hari itu, Bapa Yahweh akan mengirik mulai dari anak-anak sungai sampai aliran sungai Mesir. Dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai Bani Yisrael. Maka akan terjadi pada hari itu, sangkakala yang besar akan ditiup, dan mereka yang binasa di negeri Asyur dan orang-orang yang dibuang di negeri Mesir akan datang dan bersujud kepada Bapa Yahweh di gunung kekudusan di Yerusalem. Puji Tuhan, pembacaan Brit Kadasa terambil dari kitab 1 Korintus 14 ayat 18 sampai ayat 25. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengucap syukur kepada Elohim karena berbicara dengan bahasa lidah daripada kamu semua. Namun di dalam jemaat aku ingin berbicara 5 kata melalui pikiranku daripada berlaksa-laksa kata dengan bahasa lidah, supaya dengan ucapan mulutku aku dapat mengajar orang-orang lain juga. Hai saudara-saudaraku, janganlah menjadi kanak-kanak dalam pemikiran, sebaliknya jadilah baik pemikiran, dalam kejahatan, dan jadilah dewasa dalam pemikiran. Di dalam Torah telah tertulis, aku akan berbicara kepada bangsa ini dengan bahasa lidah yang berbeda dan dengan bahasa bibir yang berbeda. Dan meskipun demikian, mereka tidak akan mendengar aku. Bapa Yahweh berfirman, karena itu bahasa-bahasa lidah adalah tanda bukan bagi orang yang beriman, tetapi bagi orang yang tidak beriman. Sedangkan nubuat bukan bagi orang yang tidak beriman, tetapi bagi orang-orang yang beriman. Jadi manakala seluruh jemaat bisa datang berkumpul di suatu tempat, dan semua orang dapat berbicara dengan bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang tidak berkarunia atau yang tidak beriman, tidaklah mereka akan berkata bahwa kamu tidak waras. Namun jika semua orang dapat bernubuat dan masuklah seorang yang tak beriman atau orang yang tak berkarunia, maka dia ditemplak oleh semuanya, dia diselidiki oleh semuanya, dan dengan demikian hal-hal yang tersembunyi di dalam hati menjadi nyata. Dengan demikian pula dia akan menyembah sambil tersungkur di hadapan Elohim, seraya mengaku bahwa Elohim sungguh-sungguh ada di antara kamu. Tuhan.
Lagi sejim nasira. Kados, kados, kados. Abi Yahweh sebaut melokon askivudu. Terberkatilah engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Melalui para ahli-Mu yang mengasihi engkau. Para ahli yang memasmurkan mengindahkan Torah pengajaran-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu di Tuhan. Secara pribadi, keluarganya. Mereka Bapa, izinkanlah hamba-Mu di Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidupnya. Bapa Yahweh, bawalah rancangan-Mu yang mulia atas hidup mereka. Terpujilah Bapa Yahweh, Bisem Yesua Masya Adon Velokodes, hamba berdoa padamu Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau yang bersama kami di dalam musim hidup kami Bapak Yahweh. Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Terpujilah Bapak Yahweh kami yang mulia. Shabbat Shalom Bapak Yahweh. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kita mau katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
menaikkan pujian dari awal dengan lebih sungguh lagi. Kita mau katakan Yahweh ada bersamaku. Yahweh ada bersamaku dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau yang selalu memelihara jiwa kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami.
Bapa Yahweh yang Maha Mulia, sebab Engkau adalah Tuhan kami yang perkasa, Engkau adalah Bapa kami yang kuat, Engkaulah Tuhan kami yang luar biasa yang menjadikan segala-galanya. Biarlah namamu ditinggikan oleh umat-umatmu Tuhan dari segala tempat. Di hari sabatmu yang penuh dengan sukacita dan kemenangan ini Tuhan, biarlah kami bersekutu denganmu. Terpujilah Bapa Yahweh kami yang hebat, yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Besem Yesua Hamasya, penolong kami, juru selamat kami. Kita mau katakan haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Kita mau bangkit berdiri. Saya undang anak-anak sekolah Sabat untuk maju ke depan. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau katakan tak pernah ku ragu akan kasih setiamu. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau naikkan panji-panji kita. Katakan sama-sama, tak pernah ku ragu
masih mau muji Tuhan? Tinggi namamu dipuji. Katakan bukti. Bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama. Bersama Rohmu. Pasti apa? Pasti sama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semi serupa dengan gambaran. Bersama siapa? Bersama Rohmu. Pasti menang. Ku pasti menang. Kita mau loncat, katakan tinggi. Tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi Raja. Raja keagungan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Bapak Yahweh. Haleluya. Saudara kembali duduk. Anak-anak sekolah sahabat tetap di tempat.
anak-anak sekolah sahabat dibawa di hadapan-Mu dan di hadapan sidang jemaat-Mu oleh orang tua yang Kau titipkan anak-anaknya di bawah. Orang tua yang takut akan Engkau, orang tua yang mengandalkan Engkau, orang tua yang menanti-nantikan pertolongan-Mu atas keturunan yang Kau titipkan kepada mereka. Berbahagia orang tua yang membawa anak-anaknya kepadamu di hari Sabat ini, ya Bapa ya. Terima kasih yang berserahkan mereka dalam Tuhan. Berkenanlah Kau Tuhan untuk memberkati anak-anak sekolah Sabat ini, Bapa. Biar Kau sendiri akan menjamah mereka, Kau sendiri akan memberkati anak-anak sekolah Sabat ini. Tuhan mereka, masa depan mereka, Bapa, dalam tangan-Mu, Bapa yang Maha Beli. Alihkan berkat oleh kedua orang tua mereka yang Kau panggil. Selalu berkat bagi anak-anak sekolah Sabat ini, ya Bapa. Bapa Yahweh, terpujilah Engkau Tuhan. Kelak anak-anak mereka menjadi teman sekerja-Mu di tengah bangsa ini. Menyatakan kemuliaan Bapa. Berikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang maha kudus pada minyak urapan. Biarlah nama-Mu ada pada dahi kami dan keturunan kami, anak cucu kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hai putra putri Sion, terimalah berkat Bapa Yahweh. Yahweh. Hai putra putri Sion, terimalah berkat Bapa Yahweh. Bapa akan memberkati masa depanmu, Bapa memberkati cita-cita, hasrat hati dan kerinduanmu. Bapa Yahweh akan menuntunmu dengan Roh Kudus, dan para serafi malaikat Tuhan akan menyertai dalam pertumbuhan. Amin, haleluya. Bapa akan lakukan perintah-Mu, ya Bapa Yahweh. Hamba lakukan demi nama-Mu, ya Bapa. Katakan saatku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.